Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Krisandi Putri dengan NIM 200151603. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada bagian abstrak ini, yaitu penelitian ini membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder. Analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, UUD RIS, UUD 1950, dan kembali lagi ke UUD 1945, hingga mengalami perubahan sampai ke 4 kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada, kemudian berdampak pula pada perubahannya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada bagian pendahuluan ini, yaitu pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karenanya, begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kalinya peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter, dan sebagainya. Menurut Adnan Duyung Nasution, tahun 1995, dalam mendirikan sebuah negara sedikitnya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya wilayah tertentu, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintahan yang diakui. Menurut Muhammad Kusnadi dan Bintan Saragi tahun 1985, wilayah adalah batas suatu negara meliputi darat, laut, dan udara. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia. Menurut Muhammad Kusnadi dan Bintan Saragi tahun 1985, rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama, dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Pemerintah adalah merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya, dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Muhammad Kusnadi dan Bintan Saragi tahun 1985. Ringkasan singkat perkembangan Indonesia yang merdeka. Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BPUPKI. Kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945. Maka dengan terbentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya. Menurut Dardi Darmodiharjo tahun 1991. Sebagai alat, maka pemerintahan harus mempunyai batasan-batasan yang ditetapkan secara permanen yang disebut konstitusi, sebagai ukuran untuk mempelajari hukum suatu negara. Indonesia adalah negara hukum, sedangkan ciri-ciri negara hukum adalah adanya yang pertama itu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang kedua asas legalitas, yang ketiga asas pembagian kekuasaan, yang keempat asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang kelima asas kedaulatan rakyat, yang keenam asas demokrasi, yang ketujuh asas konstitusional. Menurut Mufti Fajar tahun 2005. Asas legalitas dan asas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, sedangkan konstitusi atau UUD 1945 bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis.
Dengan demikian, secara konstitusional yang juga merupakan ciri pokok negara hukum telah terpenuhi, sehingga konstitusi atau UUD merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Sedangkan bentuk konstitusi itu dalam suatu masa akan menggambarkan kondisi demokrasi pada masa itu pula. Metode penelitian ini, dalam penelitian ini, sentral kajiannya adalah perkembangan konstitusi di Indonesia. Merupakan kajian hukum tata negara, oleh karena itu bentuk penelitiannya termasuk penelitian hukum, yaitu sebagai penelitian yang menemukan hukum in concreto yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk ditetapkan secara in concreto untuk menyesuaikan suatu yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya, menurut Suerjono Suekanto tahun 1986. Jenis penelitian yang digunakan untuk pendekatan ini adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas-asas hukum, atau disebut juga penelitian hukum yang doktrinal dengan menggunakan sumber hukum sekunder saja. Dalam penelitian ini yang akan digali adalah mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah mengenai konstitusi atau UUD yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan. Cara penelitian adalah dengan mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar lainnya. Hasil penelitian dan pembahasan. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer berarti membentuk, yang dimaksud ialah membentuk suatu negara. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah constitution, yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar. Tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang-Undang Dasar, menurut Dahlan Thoaib tahun 2008. Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong yang ditulis oleh Yazim Hamidi, terdapat 3 unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, yang kedua, prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara, yang ketiga, prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah, menurut Yazim Hamidi tahun 2009. Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah terbentuk naskah tertulis dan diundangkan. Misalnya UUD 1945, sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya. Isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara, menurut Triwulan Tutik tahun 2006. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya UUD 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau UUDS 1950. Periode 5 Juli 1999 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya berbagai atas 6, dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu yang pertama kekuasaan membuat undang-undang, legislatif, yang kedua kekuasaan melaksanakan undang-undang, eksekutif,
Yang ketiga, kekuasaan kehakiman yudikatif. Yang keempat, kekuasaan kepolisian. Yang kelima, kekuasaan kejaksaan. Yang keenam, kekuasaan memeriksa keuangan negara. Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh dan melakukan perubahan dengan cara adendum. Sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi juga berasal dari eksternal, yaitu negara asing, khususnya Belanda, yang mempropaganda agar Indonesia tidak berbentuk negara kesatuan, tetapi negara serikat. Perubahan konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan. Sejak awal Pancasila dan UUD 1945 tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya. Menurut Nikmatul Huda, desakan Belanda ini begitu kuat sehingga memaksa bangsa Indonesia harus berpikir politis dalam rangka mengelabui Belanda. Walaupun menyetujui himbauan Belanda untuk menjadi negara serikat, tetapi tidak berlangsung lama. Keadaan yang mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia juga berasal dari internal atau dalam negeri, yang beraneka ragam desakan dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan, namun hal itu juga akibat dari faktor eksternal, yaitu perubahan dari negara serikat kembali ke NKRI. Untuk mengelabui Belanda, maka UUD yang dipergunakan tidak menggunakan UUD 1945, tetapi menggunakan UUDS 1950. Akibat dari perubahan konstitusi, maka berubah pula sistem ketatanegaraan Indonesia waktu itu. Situasi yang genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi, karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik. Pemerintah kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintah, maka melalui dekret Presiden kembali menggunakan UUD 1945. Presiden mengambil alih kepemimpinan nasional, konstitusi. Perubahan sangat dimungkinkan karena di dalam UUD 1945 sendiri mengatur prinsip dan mekanisme perubahan UUD 1945, yaitu termuat dalam pasal 37 UUD 1945. Secara filosofis, UUD 1945 telah mencampurkan antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, sehingga mempengaruhi sistem demokrasi yang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Rakyat merasa banyak dirugikan, demokrasi berangus, dan lain sebagainya. Kemudian terjadi tuntutan perubahan sistem ketatanegaraan yang berawal dari perubahan konstitusi. Maka untuk menjadi konstitusi yang kuat harus dilakukan perubahan agar dapat memfasilitasi bagi tampilan konfigurasi politik dan pemerintahan yang demokrasi, menurut Muhammad Mahfud, MD, tahun 2003. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.